Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati, dosen pembimbing mata kuliah berbicara dialektik, Dr. Anda Nurbaya, M.Hum MSI, serta hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, kita akan mengikuti serangkaian acara seminar lokal dengan judul Bahaya Diskriminasi dan Bullying bagi Kesehatan Mental. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fani, selaku MC pada seminar siang hari ini. Sebelumnya, perkenankan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua acara inti, dan yang ketiga penutup. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi tanya jawab. Acara inti ini akan dipandu langsung oleh Kak Anissa selaku moderator. Dan sebelum itu, saya akan membacakan CV dari Kak Anissa. Baik, berikut adalah CV dari Kak Anissa ya. Kak Anissa dengan lengkap namanya Kasih Anissa. Kak Anissa ini mahasiswi semester 2 di Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2023. Kak Anissa ini juga aktif dan pandai mengatur waktu loh, dan sering mengikuti berbagai kegiatan. Dan Kak Anissa ini juga masuk di BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa bagian Departemen Informasi Komunikasi dan Jaringan. Dan untuk pengalamannya sendiri, Kak Anissa pernah masuk ke jurnalistik, terus menjadi panitia lomba di kompleknya, dan Kak Anissa juga bekerja sebagai kru outlet di ST Solo. Bisa dilihat ya pengalaman-pengalaman yang lainnya banyak banget, juga ikut panitiaan Hima juga. Terus Kak Anissa ini juga alumni dari SMA Negeri 2 Bebanda. Setelah kita sudah berkenalan dengan Kak Anissa, baik langsung saja kita panggilkan Kak Anissa dan waktu dan tempat dipersilakan. Halo semuanya. Halo. Selamat siang. Gimana kabarnya? Baik. Terima kasih Kak Fani sudah memperkenalkan saya terlebih dahulu. Sebelumnya biar lebih kenal sama saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Damai Kasih Anissa, biasa dipanggil Anissa. Saya adalah moderator yang akan memandu acara pada seminar siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para peserta yang berkenan hadir pada siang hari ini pada acara seminar dengan tema Bahaya Diskriminasi dan Bullying bagi Kesehatan Mental. Tentunya saya tidak akan sendirian, saya akan ditemani oleh seorang pembicara yang hebat. Silakan kepada Kak April bisa memasuki ruangan. Karena kita kedatangan pembicara yang hebat nih, izinkan saya memperkenalkan Kak April lebih jauh lagi. Jadi Kak April ini punya nama lengkap Kak Aprilia. Beliau itu mahasiswi dari UNY semester 2 yang menyukai belajar, menyukai saat presentasi di kelas, bahkan gemar mengemukakan pendapat dan pendengar curhat yang baik. Beliau alumni dari SMK Negeri 2 Purworejo. Untuk pengalamannya ada banyak sekali ini ya guys ya. Ada praktek di bagian sekretariat Badan Pengelola Pendapatan Keuangan Anggaran Daerah Purworejo. Lalu yang kedua, operator produksi di PT Mesimak Industri Cikarang. Lalu operator produksi di PT Busana Remaja Agracipta Yogyakarta. Diskriminasi dan bullying tidak hanya menyebabkan tekanan emosional,
tetapi juga menyebabkan masalah serius pada kesehatan mental seperti depresi, kecemasan atau trauma jangka panjang. Untuk itu, bagi kita harus mengetahui pentingnya dampak psikologis ini untuk memperkuat urgensi mengambil tindakan pencegahan dan perlindungan bagi individu yang rentan. Karena di sini sudah ada pembicara hebat kita, mari kita langsung mulai saja sesi penyampaian materi oleh Kak April. Kepada Kak April, disilakan. Baik, sebelumnya selamat siang semuanya. Siang. Sebetulnya penyebutan kata hebat untuk saya itu terlalu berlebihan. Saya hanya seorang mahasiswa yang kebetulan tertarik akan diskriminasi dan bullying di lingkungan mahasiswa, dan kebetulan saya tergabung di organisasi yang memang bertujuan untuk melindungi orang-orang yang terkena diskriminasi bullying di Universitas Negeri Jakarta ini. Baik, kita mulai saja. Apa sih bahaya diskriminasi dan bullying bagi kesehatan mental? Nah, pengertian deskripsi itu merujuk pada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh individu tersebut. Nah, diskriminasi itu bisa kayak, kenapa diskriminasi muncul itu karena perbedaan. Kalau di Eropa sebenarnya kita tidak banyak orang berkerudung, biasanya berkerudung itu terkena diskriminasi. Terus kita di Jawa nggak banyak orang dari Papua, ya orang Papua terkena diskriminasi gitu. Selanjutnya, bullying merupakan ancaman serius terhadap perkembangan anak dan merupakan penyebab potensial terhadap kekerasan dalam sekolah. Nah, kalau bullying pada ini difokuskan pada anak. Biasanya bullying itu terjadi di sekolah. Bullying itu macam-macam penyebabnya. Ada yang memang penyebabnya dari si anaknya sendiri, ada yang bullying memang dari lingkungannya. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh perbuatan diskriminasi. Penolakan pekerjaan karena keyakinan agama seseorang. Saya memiliki contoh tentang penolakan pekerjaan ini. Contohnya adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang orang-orang yang pemimpinnya itu agamanya berbeda dengan yang akan dipekerjakan. Biasanya itu akan ditolak. Yang kedua itu perlakuan tidak adil di tempat kerja berdasarkan agama tertentu. Bisa jadi yang saya bilang tadi, luar negeri itu kan mereka pakai sistem kerjanya nggak bisa Islami kayak di Indonesia ya. Nah, itu bisa jadi tidak adil karena kita nggak punya, mereka nggak ngatur waktu sholat gitu. Yang ketiga yaitu membatasi kegiatan agama dan ibadah. Nah, yang baru-baru ini ada kasusnya tuh pelarangan mendirikan gereja di sebuah daerah ya. Nah, itu salah satu contohnya. Yang ketiga, yang keempat, melarang umat lain merayakan hari besar keagamaannya. Kalau ini saya belum menemukan, tapi ini termasuk contoh perbuatan diskriminasi. Yang terakhir, melarang menggunakan simbol atau identitas keagamaan. Pernah itu saya temui yang penggunaan simbol identitas, kayak kita pakai kerudung, kerjanya tuh kita nggak boleh pakai kerudung padahal kita agamanya Islam. Selanjutnya, contoh perbuatan bullying. Nah, seperti yang tadi saya katakan di awal, bullying itu ada banyak perbuatannya. Salah satunya bullying fisik. Bullying fisik itu seperti sampai kepada tindakan menonjok, mendorong, memukul, menendang, dan menggigit. Nah, ini bullying fisik itu sudah sampai melukai bagian tubuh dari fisik orang yang dibully. Yang kedua yaitu bullying verbal, antara lain menyurati, menyindir, mengolok, menghina, dan mengancam. Nah, ini tidak menyakiti bagian fisiknya tetapi melukai hatinya secara verbal begitu. Yang ketiga yaitu bullying tidak langsung, antara lain berbentuk pengabaian, tidak mengikut sertakan, menyebarkan gosip, rumor, dan meminta lain untuk menyakitinya. Nah, bullying tidak langsung ini sebenarnya banyak ya di sekitar kita ya, kayak mengucilkan orang lain, kayak tidak jadikan kelompoknya begitu. Oke, selanjutnya karena banyak banget tindakan bullying, terus pasti kalau tindakan bullying kan ada yang fisik, ada yang verbal, ada yang tidak langsung, pastinya berdampak pada kesehatan mentalnya kan. Nah, dicontohkan di sini ada depresi, korban yang sering mengalami perasaan sedih,
yang mendalam dan kehilangan minat kepada aktivitas yang mereka sukai. Kalau kalian sering dibully gitu, kalian pasti punya perasaan sedih, kok saya dijauhi ya, kenapa ya, saya punya salah apa gitu, kenapa saya dijauhi, ada perasaan sedih. Yang awalnya kita suka ke sekolah gitu, kita suka mengungkapkan pendapat, tapi tiba-tiba kita nggak disukai, pendapat kita selalu salah, kita kan pasti akan merasa, ih saya kok salah gitu, saya nggak usah mengungkapkan pendapat lagi gitu. Yang kedua, kecemasan. Ini kecemasan menurut saya itu bagian dari depresinya ya. Dari cemas itu akan menghasilkan depresi. Nah, bullying bisa meningkatkan tingkat kecemasan pada korban, membuat mereka merasa khawatir, tegang, dan takut terhadap situasi sosial atau lingkungan di sekitarnya. Nah, karena kita kalau itu mungkin fisik juga bisa. Kita sering dibully sama teman-teman kita supaya kayak sering ditendang di sekolah, suka diejek. Kita mesti takut buat ke sekolah. Nanti aku kalau ke sekolah nanti diejek lagi. Nanti kalau aku sekolah aku dipukul lagi. Timbullah kecemasan itu. Oke, selanjutnya gangguan stres pasca trauma. Ini udah berlanjut dari yang awalnya cuma depresi, cemas. Ini berlanjut pada gangguan stres pasca trauma. Beberapa korban bullying mengalami PTSD yang melibatkan pengalaman mengulang trauma dan mengalami gejala seperti mimpi buruk, kelas balik, dan kecemasan yang parah. Nah, kan udah kita terus depresi, udah nggak mau sekolah lagi, nggak mau berhubungan sama teman-teman kita lagi. Tiba-tiba karena kita ada di rumah, kita tetap ngerasain traumanya tuh dalam banget ya, sampai ke bawah mimpi ya. Mimpi pun kita ngimpi teman-teman kita yang ngejek-ngejek kita, yang ngasih perlakuan buruk sampai fisik. Nah, ini udah stres. Selanjutnya adalah gangguan makan. Orang bullying bisa mengganggu gangguan makan seperti anoreksia, nervosa, bullying, nervosa atau gangguan makan lainnya karena korban mencoba untuk mengendalikan sesuatu dalam hidup mereka yang sebaliknya tidak mereka kendalikan. Karena udah punya trauma kayak di rumah pun kayak masih terbayang-bayang tentang bullying, padahal kita udah terlepas dari orang-orang yang membuli kita gitu. Mereka jadi punya gangguan makan yang kita bully itu, yang dibully. Jadi mereka jadi nggak enak makan karena kepikiran terus kayak membayang-bayangin sekarang kayak aku kayak nggak punya hidup lagi, itu nggak ada yang suka aku gitu. Oke, selanjutnya dampak diskriminasi bagi kesehatan mental. Yang pertama adalah stigma dan rasa tidak diterima. Diskriminasi menyebabkan stigmatisasi dan membuat individu merasa diterima atau dianggap rendah oleh masyarakat atau kelompok tertentu. Yang kedua yaitu gangguan kesehatan mental yang lebih serius. Diskriminasi yang terus-menerus dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental yang lebih serius seperti pasca trauma atau PTSD, gangguan kecemasan, dan gangguan suasana hati. Itu lanjutan dari yang stigma tadi membentuk gangguan kesehatan mental yang lebih serius. Dan terakhir itu penurunan kualitas hidup. Jadi mereka setelah membangun stigma dan depresi di dalam diri serta gangguan kesehatan mental lebih serius, kualitas hidup mereka menjadi tidak produktif dan kualitas hidup mereka jadi turun gitu. Penyebab diskriminasi. Nah, yang pertama yaitu prasangka dan stereotipe. Prasangka stereotipe yang berkembang di masyarakat dapat menyebabkan orang-orang memperlakukan orang lain secara tidak adil berdasarkan karakteristik seperti ras, etnitas, agama, gender, dan orientasi seksual atau kondisi fisik dan kesehatan mental. Jadi ini dapat berupa contoh kayak orang, maaf saya contohkan lagi, orang yang berbeda dari kita, mungkin suku yang tidak ada di Pulau Jawa, seperti suku yang lain. Mereka kan berbeda perilakunya ya, kayak mereka aneh, nggak usah berteman sama mereka takutnya mau bikin kerusuhan, mungkin muncul prasangka dan stereotip yang lain. Yang kedua yaitu ketidakpahaman atau ketidaktahuan.
Kurangnya pengetahuan atau pemahaman tentang kelompok tertentu seringkali menyebabkan ketidakmampuan untuk menghargai atau memahami pengalaman dan perspektif orang-orang dari kelompok tersebut. Ini bisa mengarah pada prasangka dan perilaku diskriminatif. Saya pernah baca sebuah novel yang berjudul 99 Cahaya di Eropa itu. Si tokoh utamanya kan berkerudung ya, sedangkan pada saat itu berkembangnya itu berkerudung itu teroris ya. Secara tidak langsung dituturkan bahwa si tokoh utama itu teroris gitu. Mungkin tidak pahaman dan tidak tahu itu menyebabkan tujuan yang tidak sesuai gitu. Oke, selanjutnya kekuasaan dan privilege. Berarti diskriminasi seringkali terjadi dalam konteks kekuasaan dan privilege. Nah, ini kayak saya bilang tadi di pekerjaan ya. Setiap direktur kan dapat menentukan siapa yang bekerja di sana, agamanya siapa, agamanya apa, berbeda apa. Kekuasaan dan privilege itu dapat menjadikan diskriminasi. Oke, yang keempat yaitu pendidikan dan lingkungan sosial. Pendidikan itu penting untuk mengajarkan diskriminasi. Seorang yang tidak mempunyai pendidikan akan mudah mengejat atau mencap orang lain itu buruk gitu. Selanjutnya ini penyebab bullying. Karena tadi dari berdasarkan tampaknya, maka ada penyebabnya itu kekurangan empati dan kesadaran sosial. Bullying itu biasanya terjadi karena kekurangan empati dan kesadaran sosial. Beberapa pelaku bullying mungkin kurang memiliki empati terhadap orang lain dan tidak peka terhadap dampak negatif dari perilaku mereka. Mereka bullying itu secara nggak sadar bahwa perilaku mereka itu buruk dan memberikan dampak negatif kepada orang lain. Nah, yang kedua yaitu model perilaku di lingkungan. Lingkungan tempat pelaku bullying tumbuh dan berkembang juga dapat berperan dalam membentuk perilaku mereka. Saya pernah baca suatu cerita tentang mereka tuh tinggal di bawah jembatan begitu. Mereka tuh hidupnya kayak bertarung dengan orang-orang yang lainnya. Jadi mereka ngebullying orang-orang yang lemah gitu. Karena lingkungannya membuat mereka jadi harus kuat, punya kekuasaan lebih kuat, mereka jadi membuli yang lemah gitu. Kekuatan dan kontrol. Dalam beberapa kasus, pelaku bullying menggunakan kekuatan atau kontrol fisik, sosial, dan emosional untuk mendominasi atau menakut-nakuti korbannya. Ini terjadi karena yang bullying, yang anaknya itu kecil, sedangkan yang bullying besar. Nah, mereka punya kontrol nih kepada yang kecil itu. Atau anak yang bullying ini pendiam, dia jarang beremosi, nggak bisa marah-marah. Dan yang bullying yang suka marah-marah bisa membuli yang tidak suka marah-marah atau pendiam ini. Oke, selanjutnya. Oke, yang terakhir adalah perbedaan individualitas. Indonesia kan plural ya, berbagai macam suku dan budaya pasti setiap individu kan nggak mungkin sama. Jadi kadang-kala tuh yang penampilannya bisa menjadi sasaran bagi pelaku bullying menjauhkan atau merendahkan orang yang dianggap berbeda. Karena perbedaan setiap individu dan saya bilang tadi ya, yang lemah sama yang kuat, mereka kan berbeda individualnya. Mereka jadi sebab alasan kenapa mereka membuli yang lemah. Oke, selanjutnya kesimpulan. Kita sudah sampai kesimpulan. Tindakan bullying dan diskriminasi yaitu masalah yang serius di setiap lingkungan. Pasti di setiap lingkungan kalian ada yang bullying kan? Secara nggak sadar sekalipun, perlunya pendidikan dan kesadaran lebih besar tentang pentingnya menghormati perbedaan yang berpengaruh pada kesehatan mental serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar-pelanggarnya yang menyangkut masalah tersebut. Oke, boleh beri tepuk tangannya dong buat Mbak April. Terima kasih Mbak April atas materi yang telah disampaikan. Tidak terasa ya, kita akan mulai berpindah sesi. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan kepada 3 penanya yang hendak mengajukan pertanyaan. Oke, silakan Kak Haslan. Oke, silahkan berdiri dan perkenalkan nama dan asalnya. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hasna Nur Aziza. Saya dari UNJ. Ya, pertanyaan saya, selama ini kan saya rasa ya mengatasi bullying itu lebih fokus ke pelakunya gitu. Kayak pelakunya dikasih hukuman,
dikasih ya pokoknya biar dia juga gitu. Tapi apabila kasusnya itu dibalik, misalnya kita mau mencegah nih tindakan bullying sama diskriminasi, tapi kita mau menguatkan dari sisi korbannya biar nggak ada korban bullying lagi, itu seperti apa caranya? Terima kasih. Bisa mau ditanggung dulu, lebih baik ditanggung dulu. Maka nama saya Tatia Falabida dari UNY. Jadi lingkungan keluarga itu kan lingkungan pertama di mana kita tuh mendapatkan rasa aman kan. Tapi tuh akhir-akhir ini kayak di media sosial itu tuh banyak orang tua yang menunjukkan parentingnya itu tuh agak terkesan membuli si anaknya. Tapi di komentar-komentar itu tuh malah seolah-olah kayak setuju kayak ini parenting POC, ini tuh parenting Majapahit yang bagus gitu-gitu kan. Itu terkesannya tuh setuju, padahal kan keluarga itu tuh sebagai penguat mental yang pertama yang dikenal anak kan. Dan itu tuh bagaimana pendapat Anda soal itu? Soalnya tuh banyak banget yang setuju, tapi tuh kalau dipikir-pikir kan harusnya kan orang tua ini tuh membangun kepercayaan diri si anak gitu loh. Tapi ini tuh malah membuli si anak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, silakan Kak. Perkenalkan, nama saya Aisyah Bagis dari UNY. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi penyampaian materi yang sangat baik. Jadi di sekitar kita sebenarnya kan sudah banyak orang yang bikin pergerakan untuk anti bullying seperti itu kan. Udah banyak orang yang berusaha untuk mencegah bullying ini. Tapi mau seberapa banyak pun orang yang udah speak up tentang bullying, tetap aja di sekitar kita itu masih banyak kasus bullying yang bisa kita ketemuin. Menurut Mbak April sendiri, kira-kira apa sih yang bikin walaupun udah banyak orang-orang yang berusaha memberantas bullying, tapi tetap kejadian bullying itu tetap marak adanya gitu? Bisa dimarahin Mbak? Terima kasih. Kalau izin mengulang pertanyaan ya, kalau dari Kak Hasna ini pertanyaannya tentang penguatan korban bullying supaya tidak terjadi bullying lagi kan? Lalu untuk pertanyaan Kak Tatia tentang tentang ilmu parenting orang tua yang tidak terkesan membuli anak kan. Lalu yang terakhir itu tindakan bullying yang masih marak terjadi di saat banyak Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Asna yang tadi bagaimana dari korban agar tidak terjadi bullying. Kemungkinan harus membangun kepercayaan diri dia. Dari korban saya juga kan dulu sempat jadi korban bullying. Saya membangun kepercayaan dulu menghadapi orang-orang yang membuli saya. Jadi saya tidak, setelah saya dibully, saya tidak harus rendah diri, merasa rendah diri juga. Saya mungkin akan cari penyebabnya kenapa saya bisa dibully. Kalau emang penyebabnya cuma hal-hal sepele yang menurut saya bukan hal-hal yang patut saya jadikan hal-hal yang bermasalah untuk saya. Kalau emang hal-hal tersebut yang menjadi penyebab saya berbully itu memang hal yang menyangkut kesalahan saya akan mengevaluasinya. Apabila bukan kesalahan saya dan murni dari emang si pembuli yang ingin membuli saya akan menguatkan diri saya untuk melawan bullying tersebut. Apakah sudah enggak? Terima kasih April. Untuk pertanyaan Mbak, bisa diulang? Tentang parenting orang tua yang terkesan membuli anak padahal itu membuli anak secara mental. Bullying pendidikan orang tua ya. Pendidikan orang tua kan pendidikan paling pertama di lingkungan keluarga. Seharusnya keluarga itu mengayomi, bukan malah membuli si anaknya. Mungkin beberapa tahun yang lalu, tahun ke-8, metode itu berhasil pada si anak yang setahun sebelumnya, karena mereka punya daya tahan mental yang lebih baik. Sementara jika diterapkan di masa sekarang, di saat mental Indonesia sangat digerakkan oleh masyarakat di masa sekarang, sepertinya menurut saya tindakan tersebut tidak sesuai, karena tidak sesuai dengan zaman yang ada di masa sekarang. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Untuk pertanyaan Kak Sel mengenai maraknya kejadian bullying, padahal sudah banyak sepertinya itu memang harus ada kesinambungan dari berbagai pihak ya, kayak penggerakan dari pemerintah mungkin tentang bullying yang
yang harus dikurangi atau kesadaran masyarakat sendiri bisa dimulai dari diri sendiri ya, untuk tidak bullying dan mencegah bullying tersebut terjadi. Jadi kalau kita lihat bullying, kita bisa nggak cuma diem aja gitu kan, tadi ada sisi korban, ada sisi pelaku. Nah, kita sebagai sisi yang menyaksikan, jangan diem aja kalau ada bullying. Mungkin itu jadi solusinya ya, jangan diem aja kalau ada bullying. Apakah sudah menjawab? Untuk pertanyaan dari saya, mungkin ada pelaku bullying yang merasa dia itu tidak membuli, jadi dia tuh merasa dia hanya bercanda kepada korban. Gimana menurut Kak April? Mungkin batasan bullying dan bercanda itu sesungguhnya masih berada di garis tipis seperti rambut ya. Saya banyak mendengar cerita dari teman-teman bahwa mereka sebenarnya tidak membuli tapi hanya bercanda. Tapi jika bercanda sampai menyakiti orang lain, itu tidak bercanda kalau menurut saya. Ada pengakuannya dari orangnya tersebut. Bullying yang dibercanda nggak tertawa namanya bukan bercanda. Ya. Baik, sesi tanya jawab sudah berakhir. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa ada banyak sekali dampak dari perilaku bullying, diantaranya depresi, kecemasan dan gangguan mental lainnya, hingga yang paling buruk itu trauma jangka panjang. Di mana penyebabnya juga disebabkan karena status sosial, pendidikan, dan perbedaan individualitas. Solusi yang paling memungkinkan itu memberikan pendidikan karakter dari kecil supaya bisa menghargai sesama manusia dimulai sejak dini, dan juga memberikan perlindungan untuk korban. Jadi terima kasih kepada Kak April atas yang sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi pembicara seminar pada hari ini. Dan terima kasih kepada para peserta yang telah berkenan hadir dan mengikuti acara dari awal hingga akhir dengan semangat. Apabila saya ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Damekarsi Anissa selaku moderator pamit undur diri. Saya kembalikan kepada Kak Fani selaku MC. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Kak Anissa yang telah memandu acara ini dengan baik, dan terima kasih juga kepada Kak April yang sudah menyampaikan materi dengan baik, dan semoga ilmu dan pengetahuan yang disampaikan bisa kita ambil pelajaran baiknya. Para hadirin yang berbahagia, kini telah sampailah kita di penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa membawa berkah dan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Sebelum saya tutup, saya dan segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah hadir dan antusias mengikuti acara seminar pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami ucapkan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.